berkoordinasi dengan instansi pemerintah dan lembaga terkait. Acara hari ini inisiasi dari bidang regulasi dan advokasi. Selamat pagi Bapak Muhammad Arif, Ketum tercinta kita. Mohon sambutan dan arahannya Pak Ketum. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas ya Mas Danang suaranya? Jelas nggak? Jelas Om. Jelas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Mas Febran Suryawan. Makasih Mas Febran udah berkenan hadir di Surabaya acara ABJI. Yang saya hormati Mas Prananda, kuasa hukum ABJI. Yang saya hormati teman-teman Kabit, ada Mas Arfizar, Mas Danang, ada Bang Tigor, dan tentunya Kapengwil Jawa Timur, Pak Ayom. Terima kasih sudah berkenan hadir dan menyiapkan acara ini dengan baik. Mohon maaf saya nggak bisa hadir secara fisik pada pagi hari ini, tapi semoga acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, jadi memang workshop kali ini memang inisiasi dari bidang regulasi. Jadi seperti sama-sama kita ketahui cukup banyak ya bukan akhir-akhir ini ya, sudah cukup lama bahwa teman-teman kita ini memang butuh kalau waktu itu pengennya pendampingan hukum seperti itu, tapi setelah 3 bulan kita di ABJI kita mempelajari terlalu sangat banyak ternyata permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Ini kenapa kita pilih di Jawa Timur, memang karena memang di Jawa Timur ini ternyata paling banyak case-case yang cukup tidak mengenakan ke teman-teman penyelenggara ISP ya. Jadi kita coba berinisiatif dengan Mas Arfizar juga ketika itu dengan Pak Ayom, gimana kita cari formula terbaik agar teman-teman ini bisa paham ya mengenai berbagai permasalahan hukum yang ada. Jadi gini, goalnya adalah banyak dari kita yang sebenarnya nggak paham tentang bagaimana menghadapi proses-proses hukum yang terjadi di lapangan. Kadang-kadang karena ketidakpahaman itu yang membuat kita jadi salah mengambil posisi atau salah mengambil langkah yang ada. Jadi akhirnya kita berpikir yang paling penting itu mungkin nomor 1 selain pendampingan. Sebelum kita bicara pendampingan, kita coba bicara bagaimana kita memberikan edukasi yang baik, edukasi atau pemahaman hukum yang baik pada teman-teman semua gitu. Jadi kita berpikir semoga acara workshop hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih ya kepada teman-teman, bagaimana kita bersikap, bagaimana pemahaman hukum kita terhadap ISP. Jadi setidaknya pembekalan ini sangat baik agar ke depan apabila terjadi permasalahan-permasalahan terjadi di lapangan, teman-teman tidak salah mengambil sikap gitu. Tapi anyway di luar itu juga kita di pusat juga cukup proaktif menampung keluhan-keluhan yang ada. Jadi misalnya memang ke depan banyak keluhan-keluhan yang terjadi di lapangan, jangan sungkan bisa menghubungi Kapengwilnya atau menghubungi Kabitnya atau mungkin menghubungi saya juga jika memang permasalahan-permasalahan yang timbul tidak dapat diatasi di lapangan seperti itu. Semoga acara hari dapat dimanfaatkan dengan baik. Mohon teman-teman dapat mendengarkan dengan sesama dan mungkin dapat bertanya juga kepada para narasumber yang sangat baik. Hari ada Mas Febran, juga ada Mas Nanda. Jika ada hal-hal yang memang ingin ditanyakan, sebanyak mungkin segera ditanyakan kepada para narasumber agar dapat mendapat pemahaman yang maksimal. Mungkin itu aja dari saya. Semoga acara hari bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketum. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Febran dengan Pak Aryo dari Kementerian Kominfo, Kabit Abji dari Pak Tigor, Pak Danang, dan Ketua Wilayah. Nih ada 2 ketua wilayah nih di sini nih, ada Pak Ayom Jawa Timur dan ada DKI ada Pak Teddy. Jadi sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih buat seluruh peserta yang hadir offline maupun yang online. Mudah-mudahan dengan adanya workshop ini kita semua akan memahami karena memang terus terang acara ini menjadi sebuah amanat Munas 2021-2024, di mana memang saat ini banyak anggota yang mengalami panggilan oleh pihak berwajib untuk artinya di mana panggilan itu yang pada akhirnya yang awalnya memang hanya sekedar panggilan tetapi akhirnya menjadi sebuah masalah baru buat anggota kita. Jadi kita sadari itu banget, akhirnya kita kita bentuk workshop ini, di mana workshop ini berfungsi untuk awal bahasanya advokasi diri, bagaimana kita bisa menghadapi sebuah panggilan gitu. Jadi dengan ini kita mengadakan acara, mudah-mudahan teman-teman semua memiliki pemahaman baru, ilmu baru, yang dimana nanti kalau udah dapat panggilan dari pihak berwajib nggak usah khawatir, nggak usah takut lagi, dimana nanti kita akan memberi sebuah arahan atau ilmu-ilmu baru, dimana nanti ke depannya teman-teman juga siap gitu. Kalau dapat panggilan bukan ini panggilan jadi masalah, bukan juga gitu. Karena kadang-kadang panggilan itu belum tentu jadi masalah. Kadang kan itu kan hanya klarifikasi gitu, bahwa benarkah perusahaan Anda memiliki izin? Oh iya benar gitu. Selesai gitu. Sebenarnya seperti itu. That's it, seperti itu. Tapi kadang-kadang memang kita menemukan ada beberapa panggilan-panggilan yang memang akhir-akhirnya menjadi sebuah masalah, atau bisa dibilang ya tanda kutip lah ya, oknum lah. Kita ketemu sama oknum yang memang ujung-ujungnya berakhir dengan bahasanya mungkin perdamaian. Tetapi kita berharap jangan sampai seperti itu gitu. Kita berharap ya tadi, kalau sampai ada satu anggota yang mencoba bahasanya tadi perdamaian atau Pak tolong dibantu, istilahnya akhirnya kita mengeluarkan sebanyak dana gitu ya. Akhirnya tuman akhirnya ini bisa gitu kan, akhirnya deh coba lagi dengan ISP yang lain gitu kan. Akhirnya ya udah, inilah yang terjadi di Jawa Timur. Jadi banyak masalah-masalah yang kejadian. Ya mungkin pada hari ini pun ada teman kita yang lagi dipanggil gitu kan. Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang memang ini bukan ranahnya gitu. Itu yang terjadi gitu. Akhirnya ya saya di dalam ruangan ini pun hari ini ada yang sedang dipanggil gitu. Tanggal 31 saya tahu, tadi saya juga dapat laporan. Pas kita lihat, oh iya tanggal ini ada. Jadi makanya daripada itu kita buat acara ini di Jawa Timur, karena memang yang sudah mulai banyak sekali masalah tersebut itu ada di Jawa Timur. Makanya mudah-mudahan dengan acara ini nanti ke depan teman-teman juga sudah siap untuk menghadapi problematika yang terjadi di lapangan gitu kan. Dan memang saya sendiri ngalami gitu, saya sendiri, jadi bukan cuman teman-teman yang ada di offline atau online, saya sendiri ngalami. Dia bahkan saat ini sudah mulai berkembang nih, bukan cuman panggilan dari pihak berwajib, bahkan sampai ada wartawan yang coba memberitakan hal-hal yang negatif ke perusahaan kita gitu kan. Bahkan ada lawyer yang mencoba mensomasi ke anggota kita gitu. Jadi mulai liar nih gitu, mulai banyak sekali gitu. Bahkan ada yang kemarin juga teman-teman dari pihak berwajib sampai ditanyakan frekuensi gitu kan. Nah, gimana sih
nanti akan ada pertanyaan tuh dari teman-teman. Oh, memang pihak berwajib boleh ya menanyakan masalah frekuensi. Oh, boleh ya menanyakan masalah izin. Nanti kita bisa dengar langsung dari ahlinya. Mungkin nanti kalau siapkan juga beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman biar kita nanti ajukan, biar teman-teman nanti akan tahu bahwa oh iya berarti ini bisa, oh ini tidak, oh ini salah, ini benar gitu. Tetapi ya tadi saya bilang bagaimana kita bisa menghadapi itu, ya siapkan juga secara ya tadi bahasanya advokasi diri kita. Jadi kita juga siap. Tetapi jangan lupa juga kita dalam berbisnis juga siapkan juga dalam arti perizinan, di mana yang perizinan yang memang ada aturannya ya jangan kita lakukan. Kalau misal sampai dilakukan terus tiba-tiba laporan ke Abji, Pak tolong dong bantu saya advokasi. Pas kita tanya, kita cek, oh ada izin yang belum terpenuhi. Ya kalau kayak begini kita juga bingung nih mau bantu seperti apa. Kalau misalkan memang ada kesalahan gitu kan, masa kita membantu yang salah kan tidak mungkin gitu. Makanya daripada itu kita adakan acara ini biar teman-teman tahu regulasi sebagai ISP itu seperti apa, regulasi menyedia jaringan itu seperti apa gitu kan. Terus kira-kira saya harus seperti apa, nanti mungkin kita akan bahas semua tuntas di workshop ini. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Pak Febra dan Pak Aryo, Pak Afrizal dan Pak Teddy. Selamat datang di Surabaya. Kayaknya pagi ini pagi yang ditunggu oleh teman-teman di Jatim. Seperti disampaikan sama Mas Afrizal, memang saya tadinya mikir waktu bulan Desember pemilihan Kapengwil masalahnya udah selesai. Jadi itu jatahnya Pak Ambar itu mikirin waktu kemarin-kemarin. Ternyata diterusin acaranya, masih banyak aja yang didatengin polisi dan segala macam masalah, dan kayaknya makin lebar seperti disampaikan Mas Afrizal. LSM ikut-ikut, lawyer ada yang ikut-ikut, polisinya makin banyak, makin pinter, melebar dari kabel, tower, frekuensi, serial number, kemudian kemarin ada yang minta SNI. Saya sampai bingung, sebetulnya bisnis kita ini ternyata terlalu menarik untuk dimintain izinnya. Jadi buat saya ini kesempatan buat kita teman-teman di sini ya belajar bahwa sesuatu yang menarik, sesuatu yang cantik itu selalu menjadi perhatian orang banyak. Banyak yang ngelamar untuk jadi istrinya. Nah, kita ini harus pinter-pinter milih dan harus pinter-pinter mengajukan syarat. Kalau mau jadi pacar ya harus punya ini itu. Nah, kita juga harus pinter, ya jangan ngajukan syaratnya mau jadi suami boleh tapi harus S2, S3, tapi kita sendiri lulusan SD, jangan, kita harus lengkap. Nah, saya ingin dalam kesempatan ini kita semua belajar bahwa izin ISP itu ya ternyata banyak dan banyak lubangnya. Nah, mungkin nanti kesempatannya untuk ditanyakan supaya semua paham, terutama yang bisnisnya tidak langsung. Jadi kalau yang ISP-nya langsung mungkin lebih siap, tapi begitu ada mitra, ada teman yang ikut, ya mungkin tadinya cuma sekadar bantu, tapi terus lama-lama ikut cawe-cawe ngurusin, bantuin gelar kabel dan sebagainya, supaya kita tahu bahwa itu semua ada aturannya. Nah, ini kesempatan buat kita mengedukasi dan sekaligus memberitahu teman-teman kita semua apa yang kita butuhin. Itu saja saya rasa, semoga pertemuan ini nanti membawa
manfaat yang luar biasa buat teman-teman dan memberi kesempatan kita untuk lebih mengerti tentang bisnis ISP. Pak Teddy, apa kabar? Pengwil Jawa Timur, Ayom, dan kabit-kabit di kepengurusan ABJI beserta teman-teman para penyelenggara jasa akses internet, dan ini yang baru kan izinnya pasti namanya pemegang perizinan berusaha layanan akses internet. Izin yang baru ya, baik yang online maupun yang offline. Jadi memang sudah lama ya saya diskusi dengan Pak Arprijar ya, terakhir di Solo saya ingat sekali itu ya, bahwa banyak teman-teman yang menghadapi permasalahan penegakan hukum, yang harusnya penegakan hukum itu benar-benar ansih ya, mencari membuat terang sebuah perkara, ternyata malah perkaranya jadi banyak gitu ya. Ini kebanyakan di teman-teman di daerah, apalagi Jawa Timur. Saya sering mendapat pertanyaan dari teman-teman dari Polres ya, Mojokerto, Tuban, hampir semua daerah di kabupaten di Jawa Timur, Polresnya ya kayak minum obat Pak, telepon saya gitu ya. Cuma teleponnya kadang-kadang minta membenarkan pendapat mereka gitu ya. Tapi kalau saya kan berpegang pada regulasi. Jadi teman-teman saya batasi ya. Jadi ini hanya seputar ketentuan pidana, karena kalau kita bicara penyelenggaraan Pak Arprijar itu malah lebih rumit lagi kita. Penyelenggaraan dalam arti hal-hal yang harus dipenuhi dalam peraturan menteri terkait syarat-syarat teknis, itu nanti kita tidak bicara di situ. Next mungkin. Ya, teman-teman, saya akan mulai dari ini prinsip teman-teman penyidik. Kebetulan saya juga penyidik, teman-teman Polri juga penyidik, sama sebenarnya kewenangan kita. Kami mulai dari pengertian telekomunikasi itu sendiri. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari hasil informasi yang melalui nanti sistem kawat optik radio atau sistem elektromagnetik lainnya. Kemudian itu diselenggarakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi berupa sebuah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Luas Pak ya artinya Pak ya. Kalau pidana seluas ini lumayan ini ya, bisa hampir semua orang kena sebenarnya, tergantung penyidiknya memang. Kemudian penyelenggara jasa telekomunikasi yang teman-teman selenggarakan saat ini adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Next. Ini ketentuan umum di Undang-Undang 36 tahun 99 tentang telekomunikasi. Kemudian ada 3 klaster besar penyelenggaraan telekomunikasi dalam undang-undang di pasal 7. Ada penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, ada sebagian mungkin di sini penyelenggara ISP juga adalah penyelenggara jaringan juga ya. Setahu saya itu Pak Teddy itu selain ISP dia ada packet suite gitu, udah lama itu. Kemudian ada penyelenggara jasa telekomunikasi seperti yang teman-teman sekarang kumpul ini, teman-teman ABJI kan menaungi penyelenggara jasa telekomunikasi dalam hal ini layanan akses internet. Kemudian yang terakhir adalah penyelenggara telekomunikasi khusus. 3 ini Pak yang Bapak Ibu sekalian yang ketika diselenggarakan tanpa memenuhi perizinan itu bermasalah secara hukum. Next. Kemudian pembagiannya tentang di PP 46 Pak yang baru nih tahun 2021 tentang postel dan penyiaran. Penyelenggara jasa telekomunikasi itu meliputi teleponi dasar, nilai tambah teleponi, dan penyelenggaraan jasa multimedia. Ini yang menaungi ISP nantinya. Next. Kemudian dalam aturan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang terbaru yaitu Permen 13 ya, yang kemudian diperbarui beberapa kali, terakhir Permen 1 hanya perubahan sebagian saja. Kemudian ada sebagian ada di Permen 5 tahun 2021, tapi saya fokuskan di sini karena Permen 5 2021 bicaranya apa yang tidak termaktub dalam Permen 13. Penyelenggara jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C terdiri atas pertama layanan akses internet ISP yang teman-teman lakukan sekarang.
NAP, gerbang akses internet, kemudian Syscomdat, dan yang terakhir yang terbaru adalah layanan IPTP. Next. Apa itu layanan akses internet? Ini teman-teman harus kuasai nih, karena pertanyaan penyidik harusnya ke sini nih ketika memidanakan seseorang gitu ya. Layanan akses internet atau Internet Service Provider yang selanjutnya disebut layanan akses internet atau ISP adalah jenis layanan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menyediakan layanan internet bagi pelanggan untuk terhubung dengan jaringan internet publik. Next. Kemudian kerjasamanya pun diatur sebenarnya dalam hal penyelenggaraan yang terhubung dengan internet di luar wilayah Indonesia. Penyelenggara jasa telekomunikasi layanan akses internet wajib, ini saya tekankan, kadang-kadang ISP ada yang ambil juga di ISP gitu ya, wajib bekerja sama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan gerbang akses internet sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B. Tapi sekarang di Permen 13 juga sudah dibuka untuk konsorsium ya bersama-sama ngambil kerjasama dengan NAP. Jadi nggak terlalu memberatkan teman-teman lah. Next. Saya masuk ini nih, ketentuan pidana. Ketentuan pidana ini sebenarnya perubahan di Undang-Undang 36 tahun 99 tentang telekomunikasi, Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 71 itu merubah beberapa pasal di Undang-Undang Telekomunikasi termasuk pasal pidana, Pak. Jadi beberapa ketentuan, salah satunya pasal 47 yang tadinya pidananya 6 tahun dan denda 600 juta ya Pak Ari, 600 juta. Saat ini siapa yang mulai melanggar, ini unsur Pak, ini dibaca nih Pak. Ini ada 3 unsur, barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana maksud dalam pasal 11 ayat 1 yang perizinan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau, ini tergantung hakim nih, bisa dan bisa atau denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Kemudian next. Kemudian dalam Undang-Undang 11 Cipta Kerja itu merubah yang tadi saya sebutkan ya, izin penyelenggara mendapatkan izin dari menteri. Saat ini sudah berubah menjadi penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dapat dilaksanakan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Nantinya seluruh penyelenggara yang masih izin lama itu akan disesuaikan ke perizinan berusaha semuanya. Next. Ini saya hanya menyelipkan Pak, ada pasal pidana yang kemarin saya dengar di mana ya, Mojokerto kalau nggak salah ya, tentang frekuensi Pak ya. Ini saya sampaikan Pak. Ternyata setelah saya baca Undang-Undang Cipta Kerja, ternyata tidak merubah pasal pidana di Undang-Undang 36 maupun tidak menghilangkan pasal pidananya. Yaitu ada di pasal 53. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 atau pasal 33 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 400 juta rupiah. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi ternyata pasal ini masih hidup di Undang-Undang 36. Ini mungkin yang celah yang digunakan teman-teman kepolisian saat itu ya. Kemudian next. Namun ada sanksi administratif juga sebenarnya ada di Undang-Undang 36. Namun dipertegas lagi Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 16 ayat 1, pasal 18 ayat 1 bla 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 sampai dengan pasal 33 ayat 1 dan 33 ayat 2 dikenai sanksi administratif, yaitu teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif dan atau pencabutan perizinan berusaha. Sekarang karena rejimnya perizinan berusaha, ketika yang memiliki perizinan berusaha melanggar ini, perizinan usahanya yang dicabut Pak. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah. Next. Di PP 5 tahun 2021, ini pengertian yang dibangun teman-teman SDPPI. Nanti teman-teman kalau konsultasi bisa memanggil ahli dari teman-teman SDPPI. Karena ini digunakan teman-teman di sumber daya
untuk melakukan pembelaan bahwa harusnya melalui tahap administratif, tidak langsung ke pidana. Tapi kalau dibaca baik-baik ya Pak ya, itu pertama pelaku usaha menggunakan spektrum frekuensi radio tanpa izin berusaha atau persetujuan dari menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kominfo dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan pengenaan daya paksa polisional. Jadi di PP ini atau mengamanatkan upaya paksa terbatas. Ini kalau orang teman-teman dari pengacara ini dilihat nih, ada upaya paksa terbatas bagi pejabat kementerian untuk melakukan pertama penghentian operasional pemancaran spektrum, yang kedua penyitaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk pemancaran. Jadi kalau di teman-teman Balmon muter dan melakukan penyitaan Pak, memang sudah diberi kewenangan di sini di PP ini, gitu ya. Walaupun itu sifatnya bukan upaya paksa sebagaimana dimaksud di KUHP. Jadi mohon dimaklumi, tanpa surat perintah penyidikan, surat perintahnya belum penyidikan. Kalau penyidikan lanjutnya lebih jauh lagi ke pengadilan ya Pak ya. Perangkat disita. Kemudian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai secara kumulatif dan bersamaan. Jadi dalam satu waktu dikenakan secara bersama-sama. Ini Pak, ada celah lagi di pasal di ayat 4-nya. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa perizinan berusaha dan atau persetujuan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena ini kita masih mengakomodir pasal yang ada di Undang-Undang 36 yang belum hilang. Ya. Kemudian next. Nah, ini Pak, tadi saya sih di belakang juga ada yang nanya ke saya. Sebelumnya juga banyak yang bertanya ke saya ya, bukan hanya yang Jawa Timur Pak, Jawa Tengah pun begitu gitu ya. Bertanya, kok ini polisi tahu-tahu datang sendiri gitu ya. Emang ada kewenangan? Saya sampaikan, saya sebutkan di Undang-Undang 36 tahun 99 pasal 44 ini yang mengatur kewenangan penyidikan. Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, Polri, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi. Seperti kami Pak ya, kami berdua ini penyidik pegawai negeri sipil juga, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Memang disebutkan kalau di KUHP itu kan penyidik yang undang-undang tertentu ya, selain penyidik Polri, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi. Tapi kalau di kita penyidikan itu pasti didahului dengan upaya yang lebih manusiawi lah ya. Kalau bahasa sekarang tuh restoratif justice Pak ya. Jadi kita bina dulu. Pak Teddy pernah dulu ya. Pak Pijar pernah gitu ya. Kita bina dulu, kita sarankan untuk ngurus izin. Setelah melalui berbagai sanksi administratif, kalau masih melanggar baru kita kenakan pidana. Ini kalau kita Pak. Tapi sayangnya di Polri kan nggak begitu Pak ya. Dan mereka punya kewenangan berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi. Mungkin itu saja Pak yang saya sampaikan. Itu poin-poin penting karena kebanyakan hanya itu Pak. Plus perangkat sebenarnya Pak ya. Yang sering sekarang udah masuk katanya perangkat. Kalau perangkat semuanya ya, ini teman-teman kalau memang dipanggil, ini saya sampaikan juga jangan alergi gitu Pak. Undangan klarifikasi kalau ada undangannya ya datang aja lah sebagai warga negara yang baik gitu ya. Dan dibaca dulu kalau ada panggilan itu dasarnya apa. Itu bisa dibaca di surat panggilan Pak. Kalau dasarnya sprint lidik, ya berarti nggak bisa memaksa. Belum masuk, berarti polisi belum menemukan atau penegak hukum penyidik belum menemukan dua alat bukti yang cukup. Tapi kalau di dasarnya sudah surat perintah penyidikan, berarti mereka sudah ketemu dua alat bukti dan tinggal menentukan tersangka. Tapi itu memuat dengan jelas pasal yang dipersangkakan, nggak bisa sembarangan juga Pak. Makanya kalau diundang baik pun ya mintalah baik-baik dengan polisinya atau penegak hukumnya atau dengan kita penyidik kita ada yang begitu ya mintalah pakai undangan lah Pak. Memang surat panggilan pada masa penyelidikan memang tidak bersifat memaksa Pak. Tapi sebagai warga negara yang baik Pak, saya mohon ya hadiri sajalah. Kalau memang ada kebutuhan yang tidak bisa, yang memaksa, yang
Bapak tidak bisa menghadiri, ya mohon dijadwal ulang, itu saja, bicara dengan penyidiknya. Tapi kalau sudah penyidikan, Mbak, itu polisi bisa menggunakan wewenang untuk membawa surat perintah untuk membawa. Jadi Bapak langsung bukan ditangkap, Pak, dihadapkan ke penyidik. Saya juga pernah berapa kali, tapi kalau di penyidik PPNS kan kita tidak punya organ untuk melakukan tindakan paksa seperti itu, Pak. Biasanya saya menggunakan teman-teman Polri untuk membawa tersangka, Pak, atau saksi yang tidak setelah panggilan kedua tidak memenuhi panggilan, itu ya. Mungkin itu Pak Afrizal, kita langsung diskusi aja. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan ABJI, anggota ABJI Jawa Timur, dan mungkin kalau ada yang dari luar Jawa Timur. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Pak Afrizal dan Pak Danang sebagai kabid dan wakabid saya mengundang saya untuk menjadi salah satu narasumber di acara pelatih workshop ya, koordinasi dengan instansi pemerintah dan terkait gitu. Materi yang kedua ini saya diberikan mandat gitu oleh kabid saya untuk menjelaskan mengenai bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan gitu di bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi, khususnya akses internet, yang kemudian terkait dengan pemanggilan atau terkait dengan case-case kasus gitu ya. Jadi lebih kepada teknik menghadapi pemanggilan gitu. Kalau dalam bahasa hukum advokasi, atau kalau dilakukan oleh sendiri itu self advokasi gitu ya. Bagaimana sih self advokasi itu bisa supaya dilakukan oleh teman-teman sendiri secara langsung tanpa perlu pendampingan hukum baik dari jasa profesional advokat itu. Nggak ada masalah pada sisi itu sebenarnya. Oke. Mungkin bisa dibantu tampilin materi presentasinya. Oke, sambil nunggu Mbak Alivia, mungkin saya di bawah ya Mas. Boleh, lebih bagus, lebih dekat. Kebiasaan sambil berdiri biar enak nanginya. Gini, sambil menunggu rekan-rekan semua, dalam satu penyidikan gitu ya, saya tadi bilang bahwa self advocate gitu ya, self advocation memang ilmunya sangat spesifik gitu ya, dalam arti kalau orang hukum itu pasti dia tahu di PKPA itu ya, namanya pendidikan profesi advokat itu, maka kitabnya itu sebenarnya hukum acara, kitabnya itu KUHAP, kitab undang-undang hukum acara pidana. Karena baik tadi seperti Pak Febran dari Kominfo gitu ya, baik dari Pak Febran mau dari Kominfo yang dia memang PPNS, penyidik PPNS gitu, itu sama kitabnya KUHAP gitu. Jadi bukan berarti dia punya kitab sendiri, enggak. Aturan-aturannya sama, ada namanya pemanggilan saksi gitu, terus klarifikasi kah, terus kemudian dicatat di berita acara. Kemudian nanti kalau perkaranya benar terbukti, unsur-unsurnya dilaporin, akhirnya juga endingnya ke kejaksaan gitu. Yang disebut sebagai, kalau istilah teman-teman yang akrab itu pasti P19 dan P21 gitu. Itu udah istilah-istilah yang sebenarnya udah umum, udah orang awam udah pada tahu lah apa itu P19 dan P21. Itu pasti metodenya sama, standar, karena kitabnya namanya di KUHAP tadi gitu. Cuma satu hal yang paling utama gitu ya dari menghadapi pemanggilan di kepolisian, instansi kepolisian, baik kepolisian mungkin kalau Kominfo yang manggil agak berbeda secara psikologinya gitu. Kenapa saya bilang psikologi? Karena ini memang bagian dari yang namanya sehebat apapun, bahkan pengacara aja ya, karena ini real saya mengalami ketika saya bukan jadi pengacara, selesai PKPA saya harus magang pertama kali saya diberikan oleh senior saya itu kepercayaan untuk mendampingi klien pertama kali di polisian. Ayo ngeredak ikut, ngomong apa, ngebilang apa, ini tetap nggak punya mental. Jadi saya membayangkan bagaimana terus kemudian yang nggak punya ilmu hukum KUHAP gitu ya, self advocate itu nggak punya pengalaman, didatengin ya pasti keder ya. Itu hal yang wajar gitu loh. Karena saya sendiri mengalaminya ya keder juga. Malah bebannya lebih gede
Kalau saya salah ngasih advice ke klien saya, malah masuk, malah kena, wah habis saya sama senior saya dimaki-maki ini. Karena saya udah dianggap lulus advokat, ya toh, udah harus bisa gitu. Nah apa kuncinya ternyata setelah saya coba? Mental, nggak ada lagi. Salah satunya mental, jangan pernah menganggap bahwa, jadi pengalaman saya bahwa saya menganggap supaya saya mentalnya ada, saya nggak menganggap bahwa dia penyidik, dia di atas saya, enggak. Dalam proses ini dia manusia biasa, kewenangan dia hanya diberikan oleh undang-undang, saya mendampingi klien saya juga diberikan undang-undang, kita sejajar. Kalau masyarakat bagaimana? Kalau merasa benar bahwa saya benar, dipanggil oleh negara, jangan penyidiknya. Negara manggil saya minta, cuma mau nanya, kamu tuh bener nggak sih punya izin? Makanya dalam panggilan selalu apa? Diduga, baca semua panggilan yang pernah teman-teman yang terjadi pada perusahaan-perusahaan rekan-rekan semua. Nggak ada panggilannya langsung tersangka, pasti diduga melakukan tindak pidana pasal 47 Undang-Undang Telekomunikasi, yaitu izin penyelenggaraan telekomunikasi. Nah, kalau kita memang merasa benar bahwa kita punya izin, ngapain takut? Kita nggak salah nih, nggak usah takut. Negara cuma mau tahu bener nggak, ya datang bawa izinnya. Nah, proses itu yang saya sebut sebagai penyelidikan. Dalam KUHAP itu disebut sebagai penyelidikan. Itu penyelidikan, nggak ada. Kecuali tertangkap tangan, baru bisa naik langsung penyidikan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup. Itu bisa langsung naik. Nah itu nanti kita akan berdiskusi tentang satu hal yang belum selesai dijelaskan oleh Pak Febran tadi terkait reseller. Nah itu memang satu hal yang teman-teman juga harus paham supaya nanti ke depan bisa bagaimana solusinya. Oke. Jadi yang pertama pintunya pasti dilakukan yang namanya penyelidikan. Nah penyelidikan itu panggilannya ya klarifikasi biasanya. Meminta klarifikasi, mohon membawa dokumen-dokumen. Nah membawa dokumen ini kalau bagiannya pasal 47 ya bawa aja EPT-nya. Ya kalau punya udah ada akta PT, ya jangan asli ya. Asli bawa tapi kopi. Asli dibawa, di kopi, nanti kalau dia minta kasih kopinya, aslinya jangan, nggak apa-apa, kasih aja gitu loh kopi. Jadi jangan pernah kasih bawa aslinya tok, jangan, nanti aslinya bisa, kadang-kadang ada yang nekat, ya ini saya sita dulu Pak ya untuk saya kopi gitu ya, nah, kita ngambil lagi susah, ribet deh ngapain. Jadi mendingan kalau udah begitu, kopi itu izin-izinnya semua, berikan kopinya, jangan berikan, tunjukin nih aslinya bener nggak Pak, samain, itu fungsinya klarifikasi. Ini kopi yang saya berikan, ini aslinya Bapak cek sama enggak? Nanti dia cek tuh satu-satu. Aslinya oh sama. Dah baru dia akan ambil itu sebagai bukti. Alat bukti dia bahwa oh ini sah punya PT. Direksinya siapa semua udah ada. Ada di situ semua ada. Baru izinnya dari Kominfo keluar izin. Penyelidikan ya itu penyelidikan, klarifikasi. Lanjut Mas. Nah, ini dasar hukumnya ya pasal 1 angka 5 KUHAP serangkaian, nanti bisa di copy nggak apa-apa gitu ya. Lanjut Mas. Nah penyelidikan itu selalu dimulai dengan adanya laporan. Nah ini yang kita harus paham, dah ini sebenarnya saya dapat juga dari berpraktek dan memang dari acara-acara formal akademis gitu ya. Di polisi itu punya 2 yang namanya tipe laporan, model A dan model B. Lanjut Mas. Nah, laporan polisi sebagaimana penyelidikan ini di Perkap nomor 6 tahun 2009 semoga belum berubah. Karena ini saya buat waktu tahun 2020 waktu ngisi acara di pelatihan juga itu. Nah, laporan yang dibuat oleh anggota polisi yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Tertangkap tangan misalnya atau apa itu pakai laporan, dengan laporan A dia buat sendiri. Kemudian laporan polisi model B, laporan yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat. Nah, coba perhatiin panggilannya. Kalau udah adanya laporan dari masyarakat, pasti ada angka B-nya.
Itulah laporan tipe B. Kalau ditanya laporan dari mana, dari masyarakat, masyarakat yang mana? Ya jawabannya ya rahasia mas. Selalu gitu. Itu rahasia, nggak boleh dikasih tahu mas siapa yang melaporkan. Ya udah. Artinya sebenarnya ya laporan tipe B ini yang digunakan yang ya kalau masyarakat awam pasti bukan cuma rekan-rekan. Masyarakat awam aneh yo, laporan dari masyarakat ini banyak Kok bisa ya? Ya bisa karena diperintahkan oleh undang-undang. Bisa kenapa? Ya karena diperintahkan undang-undang. Artinya ya nggak usah dipertanyakan lagi lah. Kadang-kadang saya juga, ini memang diperintahkan oleh undang-undang adanya laporan tipe B dari masyarakat yang masyarakatnya anonim. Gimana lagi? Itu yang terjadi dan pasti sebagian besar dari laporan tipe B. Dan inilah yang selalu dijadikan oleh penyidik ketika memanggil penyelidikan itu, misalnya karena yang disebut di Mas Afrizal tadi di awal bahwa sering antar anggota sendiri nih persaingan bisnis ya. Saya sesuatu hal yang bukan asing atau aneh bagi saya ya. Ya bahwa persaingan bisnis itu ada. Ya kalau bisa bersainglah secara sehat. Walaupun prakteknya terjadi ada yang tidak sehat ya itu praktek yang terjadi mau gimana lagi. Tapi yang digunakan oleh polisi itu selalu ini. Pasti tipe B, nggak akan polisi berani atas laporan PTA, PTB, PTC, nggak akan berani. Pasti yang dilakukan tipe B. Nah tipe B ini kalau kita ISP ini ya saya selalu akan bilang, ini ada temen atau gimana yang biasalah ini sengketa persaingan seperti ini, ya udah kita hadapin dia secara hukum. Ya tapi kalau bisa saran saya kan ke teman-teman di ABJI, janganlah, nggak enak loh. Kalau kita balik begitu kan juga emang enak dipanggil gitu, nggak enak walaupun penyelidikan ya nggak enak gitu, buang waktu. Karena penyelidikan itu kalau didatengin saya dampingin ya beberapa teman-teman ISP itu dari pagi mas sampai sore. Itu dari jam 9 jam 10 baru selesai jam 4 jam 5. Jadi ya buang waktu kan. Kalau teman-teman saya kalau saya mendampingin emang tugas saya, profesi saya. Tapi kalau teman-teman kan rekan-rekan punya kerjaan yang lain, mau ketemu siapa kayak ada presentasi di perusahaan untuk nawarin ini kan sayang buang waktu hanya untuk. Jadi kalau bisa jangan deh. Lanjut mas. Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan. Nah ini contohnya ya di undang-undang lain itu ada KPK, Komnas HAM, banyak sama termasuk di PPNS-nya Kominfo. Lanjut. Tugasnya karena kewajibannya atas perintah penyidik. Jadi dia bisa melakukan penyelidik itu ya karena kewajibannya dan karena perintah penyidik. Karena kewajibannya tadi melaporan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan barang bukti, menyuruh berhenti, mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Lanjut mas. Atas perintah penyidik, penangkapan, larangan. Nah ini biasanya kalau sudah naik ya. Penyelidikan itu sudah bukan naik, sudah lanjut penyelidikannya pasti ada penangkapan. Jadi ketika diselidiki itu sudah ada bukti yang memang ini menyelenggarakan kegiatan internet ini ilegal ini, sita dulu perangkatnya. Itu memang diatur atas perintah penyidik tapi. Dan itu biasanya ada suratnya. Jadi kalau ada kemudian ujuk-ujuk yang terjadi, karena pernah ada yang konsultasi juga sama saya, nggak pernah dipanggil, datang langsung nyopot. Ini saya sita, ini menyelenggarakan tanpa izin katanya. Besok ke kantor bawa dokumen-dokumennya, udah manggilnya gitu aja. Dan sekalian kalau besok ya perangkatnya ambil di kantor, ini saya bawa dulu. Gitu. Saya bilang, ini polisinya emang super. Nggak ada kan suratnya besok. Makanya ini yang kita ini bagian dari apa ya, self advocacy bahwa kita harus punya pengetahuan tentang ini ya itu. Karena pada saat kalau itu yang terjadi kita bisa kok untuk bilang, tar dulu gitu. Bapak tunjukin dulu kewenangan Bapak untuk menyita ini. Paling nggak nih Pak, Bapak punya nggak perintah dari penyidik, dari ketua pengadilan negeri untuk melakukan penyitaan? Pak, semua kan ada dasar hukumnya. Gitu. Negara nggak bisa semena-mena menyita properti hak milik.
Properti hak milik itu hak yang diatur di dalam konstitusi, dijamin Pak oleh undang-undang dasar, paling gitu aja jawabnya. Ini properti saya, hak ini bukan hak dari undang-undang aja Pak, tapi dari undang-undang dasar Pak, gitu, dari konstitusi. Bapak tahu konstitusi nggak? Kira-kira gituin aja gitu, ya komandan aja gitu. Nah, kalau Bapak mau nyita hak privat saya, barang ini milik saya Bapak mau sita, ada mekanismenya Pak. Negara nggak boleh langsung semena-mena gitu. Bapak kan negara gitu. Justru saya nih menghormati Bapak sebagai negara. Nah kalau saya menghormati Bapak sebagai negara, ya tolong dong sita berdasarkan prosedur bagaimana negara melakukan penyitaan terhadap rakyatnya dalam kerangka terjadinya dugaan tindak pidana. Silahkan, nggak usah Bapak, ini saya akan berikan sendiri kok malah Pak. Tapi mana buktinya, mana prosedurnya? Sepanjang itu nggak ada, saya pikir si polisi pasti, wah, pasti dia oknum polisi pasti udah akan menganggap tadi wah orang ini. Karena gini, memang ada satu hal yang menarik itu yang saya amati, kalau kita bukan pinter, paham, di awal kita menunjukkan paham, dia pasti akan, wah ini orang paham, dan nggak akan kecil kemungkinan dia akan menindaklanjuti. Tapi terus kalau nggak paham, udah diambil dibawa. Besoknya datang paham, wah ngomong segala macam. Wah itu biasanya malah makin ngamuk tuh, berarti belajar dari mana nih semalam nih kan. Itu biasanya begitu tuh. Malah makin ya udah malah makin berantem akhirnya. Aduh repot akhirnya tuh itu yang terjadi karena memang jadi kondisi-kondisi yang itu ya saya temuin dalam praktek, nggak ditemuin di bangku kuliah itu. Pemeriksaan penyitaan surat, itu mengambil sidik jari, memotret, segala macam. Lanjut Mas. Sasaran penyelidikan berdasarkan ketentuan pasal 6 Perkap, orang, benda atau barang, gitu, tempat, peristiwa kejadian dan atau kegiatan. Nah pasti di BAP, ketika di penyelidikan di BAP pasti ini unsur ini ada semua. Orang pasti subjeknya datang. Pertanyaan pertama pasti, apakah Anda dalam keadaan sehat? Gitu. Kalau nggak mau diperiksa ya bilang aja, tuh Pak, bawa surat dokter sekalian, saya greges ya Pak, di suratnya Pak. Oh udah bingung, terus bisa diperiksa nggak? Nggak bisa Pak, suruh pulang pasti, yaudah Mas, besok saya panggil lagi. Karena kalau tetap diperiksa, dilanjutin, ada yang paham ya jadi buah si malakama buat penyelidiknya. Karena melakukan pemeriksaan dalam keadaan orang yang tidak sehat, karena orang yang tidak sehat punya hak untuk tidak boleh diperiksa. Dengan bukti ya surat polisi, surat apa dokter. Kalau yang menarik yang lucu tuh malah teman saya di Madiun di Jogja itu pernah malah lawyernya yang datang, baru kena COVID loh Pak. Ya wis Mas sesuk Mas periksa Mas 14 hari lagi. Pulang. Iki beneran diperiksa sih jadi nggak siap ya katanya. Lah aku juga baru ditunjuk semalam jadi pengacaranya nggak siap katanya. Terus ya lah gue bilang aja baru kena COVID loh Pak. Suruh pulang takut ya, ternyata polisi saat ini takut sama COVID. Lanjut Mas. Metode penyelidikan, kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara lanjut Mas. Pengelolaan TKP, bagaimana lab ofisial ya, wawancara, bentukan ya, ini rangkaian polisi pasti, dan ini pasti dilakukan. Lanjut Mas. Nah setelah itu selesai baru dia naik ke tahap penyidikan. Nah biasanya tuh dari yang tadi itu kalau nggak terbukti itu dari situ tuh nggak ada tuh ya udah selesai. Nah jadi kuncinya, salah satu kunci dari self advocating, bahkan mungkin bukan self advocating, ketika dalam satu case pemanggilan banyak, saya juga salah satu yang agak menyalahkan sedikit gitu kepada seprofesi saya dan para akademisi itu, kalau panggilan itu masih klarifikasi aja kok nggak apa-apa. Itu iya untuk mengenakan secara psikologi ya, tapi justru kalau saya nggak akan ada penyidikan kalau penyelidikannya itu nggak berhasil.
Jadi kalau penyelidikannya berhasil ya naik pasti ke penyidikan. Jadi iya memang penyelidikan itu sesuatu hal yang biasa aja manggil. Tadi saya bilang negara ingin tahu informasi aja terhadap dugaan satu tindak pidana. Nah, justru karena dugaan satu tindak pidana ini kita memberikan informasinya harus benar. Salah memberikan informasi di penyelidikan jadi barang. Naik ke penyidikan pasti. Kuncinya di penyelidikan. Kalau kasus-kasus yang dimulai dari penyelidikan, kuncinya di penyelidikan. Sepanjang makanya saya selalu hati-hati di penyelidikan walaupun itu biasa tapi hati-hati. Mau kemana? Arah pertanyaan itu ya kita harus cermati. Arah bertanya ini kemana? Nanti sambil diskusi mungkin lebih enak karena banyak case penyelidikan itu yang memang ya satu cara menjawab, bagaimana berretorika itu satu hal yang memang ilmu yang didapat dari berpraktek. Tapi saya pikir teman-teman rekan-rekan ini yang pengusaha internet ini retorika, lobby dan segala macam bukan sesuatu yang asing ya. Jadi artinya cara berbicara pun saya pikir paham gitu. Sudah punya ilmu dan pengalamannya. Jadi berbeda gitu dengan sarjana hukum yang baru lulus terus harus itu berbeda banget. Kemudian kan masuk ke teknik penyidikan. Nah, penyidikan itu diatur di pasal 1 angka 2 KUHP. Lanjut Mas. Berdasarkan pasal 3 ada laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Nah, kalau udah penyelidikan naik pasti ada tuh surat perintah penyidikan. Nah, ketika udah surat perintah penyidikan pasti keluar SPDP. SPDP itu apa? Surat perintah dimulainya penyidikan dikirim ke kejaksaan. Ketika itu sudah ada perkara tidak bisa berhenti kecuali dengan SP3. Makanya saya bilang penyelidikan harus clear dan harus selesai di penyelidikan. Dan alhamdulillah beberapa teman rekan-rekan ISP yang dipanggil saya dampingin selesai di penyelidikan, nggak ada. Karena semua yang dia tanyain dari A sampai Z, maksudnya A sampai Z itu dari A yang sesuai telekomunikasi, nggak kena, izin nggak kena, nyeleweng lagi ke persoalan lain, tower nggak kena juga, persoalan lain apa, izin lingkungan ditanya nggak kena juga, mentok. Nah kalau udah mentok ya saya terakhir tinggal tanya, di penutup saya selalu tanya, selesai BAP tanda tangan gitu ya, tanda tangan BAP-nya semua udah, kan udah selesai tuh, ya acara bebas kan, saya anggap ini acara bebas, saya tanya iseng-iseng, dan Wiston dan mau dibawa kemana saya bilang. Ya dia banyak, ya nanti saya gelar perkara dulu Pak. Kalau memang nanti ini terbukti ada ya saya panggil lagi. Tapi nanti saya untuk memenuhi gelar perkara saya akan panggil ahlinya deh yang memahami ini semua. Siapa Pak? Saya bilang. Ya kalau polisi kan harus pemerintah Mas katanya. Ya paling Kominfo aja cocok. Panggil Kominfo. Saya bilang kapan dipanggilnya? Emangnya ada anggarannya? Jadi di situ yang jarang orang tahu, padahal itu salah satu ya saya akan kasih tahu. Kita kasih jawaban sesuatu hal yang supaya dia untuk membuktikan bahwa apa yang kita sampaikan ini manggil ahli yang dia nggak akan mampu. Dalam arti nggak mampu apa? Pembiayaan. Sekelas Kapolres tidak akan mengeluarkan biaya yang banyak untuk memanggil ahli. Nggak mau Kapolresnya. Ngapain duit dibuang-buang untuk itu kamu? Targetnya beda, kecuali kasus korupsi beda, yang memang prestisius ya, naikin KPI. Kalau kasus-kasus yang seperti ini nggak akan dia. Oke kita panggil, paling mentok telepon. Kalau telepon bisa nggak di berita acara? Yo, kalau jadi telepon di berita acara ketahuan sama Pak Febran yang ditanyain, Pak Febran bisa bilang enak aja katanya. Lu cuma telepon tanya-tanya dijadiin berita acara tenaga ahli ya nggak boleh, harus didatangkan dan nggak mungkin sekelas Kapolres, Polda aja saya nggak yakin saya Polda di Twitternya Polda memanggil kalau bukan benar-benar kasus kejahatan telekomunikasi ya, kalau kasus yang berkaitan dengan izin seperti ini hampir kemungkinan kecil dia mengeluarkan anggaran untuk memanggil dari Jakarta, karena itu dia dibayar. Dan kayak Pak Febran juga nggak akan mau datang ke Madiun tanpa dibiayai. Nggak mau, karena ya dia kan punya kerjaan nggak di sana. Anggarannya dibebankan ke Kominfo gitu. Ya menterinya berantem sama Kapolri nanti. Enak aja APBN-nya di mana? Selipin emangnya bisa di akuntansi biasa gitu. Pindahin dulu deh selipin gitu. Mana bisa, nggak bisa.
Jadi kalau nggak ada anggarannya nggak bakal dipanggil. Dan itu terjadi. Ketika dia ngomong begitu tuh dalam praktek yang saya dampingin ngomong begitu, saya tunggu nggak ada. Dan ternyata baru tahu kemarin Pak Febran cerita, iya saya ditelepon. Terus dipanggil ke Madiun nggak Pak? Enggak katanya. Nggak ada anggarannya ya Pak. Iyalah Mas, apalagi nggak ada anggarannya. Jadi itu kunci kita memberikan satu jawaban supaya dia beban berat untuk membuktikan jawaban kita tuh benar atau salah. Karena semakin bebannya berat, semakin dia nggak mau. Nggak akan dikasih izin itu sama kanitnya. Boros anggaran gitu. Kita aja bingung punya anggaran gitu. Lanjut Mas. Tujuannya lanjut Mas. Belum nih. Lanjut, siapa itu? Lanjut, ini tugas wewenang penyidik. Nah, penyitaan. Tadi saya bilang adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Lanjut Mas. Bandwidth gak berwujud. Matiin dong sistemnya. Tinggal cabut. Kalau dipegang strum Mas. Lanjut Mas. Surat syarat penyitaan. Hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dan memperhatikan tanda pengenal lebih dahulu. Dalam hal sangat perlu dan mendesak dapat melakukan tanpa izin dulu, setelah itu wajib melapor kepada KPN untuk mendapat persetujuan. Inilah yang sering dilakukan paragraf kedua dalam hal mendesak. Iya, makanya banyak. Tapi hal mendesak itu kasuistik. Ketangkep tangan narkoba, ya nggak ada itu KPN dulu yang nggak bisa. Udah ketangkep tangan narkoba, tangkep dulu. Nanti baru dia urus izin. Nah bagaimana kalau perangkat? Ya nggak bisa kalau menurut saya diterapkan yang ayat 2 ini harus dapat izin dulu, kecuali ketika menyita menunjukkan bukti yang akhirnya si yang punya perangkat mau disita ini nggak bisa ngelak bahwa dia ilegal. Ya misalnya kita ambil contoh RT RW net gitu ya, jualan dia punya perangkat sendiri, ya toh jual ilegal nggak punya izin, polisi tahu tangkap, dia bisa sita, saya sita. Saya punya bukti bahwa Anda ilegal. Kalau Anda nggak ilegal, tunjukkan izin Anda sekarang. Begitu nggak punya nunjukin itu selesai, bisa disita langsung. Ya makanya Balmon juga melakukan itu kan, sama. Prinsipnya sama ini, karena ini kan diatur di KUHAP tadi. PPNS juga kitabnya sama, ini enggak ada, karena PPNS kitabnya beda, hukum acaranya enggak sama, hukum acaranya kitab undang-undang hukum acara pidana. Nah disinilah yang harus kita hati-hati. Lanjut Mas. Prosedur penyitaan. Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang, dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya, dan dapat dimintai keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau lingkungan dengan 2 orang saksi. Nah ini yang dia tanya dulu gitu kan, makanya nggak bisa main cita langsung, pasti karena ada prosedur ini. Tanya dulu bener. Dan pasti ada saksinya, nanti soal ada berita acaranya. Nah kadang di masyarakat ketika ada berita acaranya, mempermasalahkan berita acara yang tulis tangan, nggak masalah. Kalau saya akan bilang, kalau pengacara juga ada tuh yang meributkan itu tuh. Tapi kalau saya bilang nggak, pengacara kerupuk, kenapa? Nggak paham dia. Itu tugas, kan dia mau ribut, mau kita ngapain capek-capek melakukan satu keributan terhadap berita acara yang ditulis tangan. Karena kalau memang sudah terbukti, kan dia bisa besok minta lagi sama KPN. Selesai kan? Nah beda lagi. Kan sesuatu hal yang kita sia-sia, ngapain ngeributin satu hal yang benar, kita udah tahu bahwa dia penyidik ini benar, menyita benar, terus kita ngeributin karena ditulis tangan, itu mah cuma cari-cari formalitas yang pada endingnya juga sama aja tetap disita. Terus apa karena itu nggak disita gitu jadinya? Yang enggak. Justru malah bahaya ketika penyidiknya bilang oke saya ikutin kemauan Anda, saya nggak akan sita sekarang. Barangnya hilang, tanggung jawab. Dan pengacaranya bisa kena. Nah, makanya kalau saya nih nggak mau, kalau memang udah bersalah ya udah sita Pak. Ditulis tangan berita acaranya ya nggak apa-apa Pak. Saya ikut tanda tangan menyaksikan.
Karena apa? Tanggung jawab saya ketika saya, wah nggak boleh tulis tangan, Anda harus perlang ke KPN, minta surat penyidikan dan segala macam. Nah kalah. Begitu kita nggak tahu klien kita, emang kita temenin klien kita terus nih tiap hari. Kalau saya pengacara, saya kan nggak mungkin saya temenin dia sampai besok. Saya pulang, terus dia malamnya barangnya disembunyiin, hilang, waduh, kena saya. Turut serta menghilangkan barang bukti. Malah ikut di penjara. Wah, amsyong malah enggak. Jadi kalau saya ketika memang benar bersalah disita, pakai berita acara tulis tangan, nggak usah diributin Mas, dan kita akuin dong kita salah. Tapi kalau kita benar bahwa itu punya kita, jangankan tulis tangan berita acara, Anda nyita aja tunjukkan dulu tadi saya bilang. Nggak bisa main cita-cita gitu aja. Udah, lanjut Mas. Penyidik membuat BA tadi yang bilang dibacakan terlebih dahulu kepada orang disita atau keluarganya dengan diberi tanggal ditandatangani oleh penyidik maupun oleh keluarganya dan atau kepala desa atau lingkungan dengan 2 orang saksi. Lanjut. Ini pengembalian barang sitaan kalau sudah ternyata nggak terbukti dikembalikan baik atas perintah pengadilan maupun tidak cukup bukti ternyata karena tuntutannya, banyak yang dikembalikan. Lanjut Mas. Apabila perkara sudah terputus, maka benda diserahkan. Ada juga yang kalau sudah diputus tuh nanti dihilangkan, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi. Biasanya barang-barang ilegal ya. Itu banyak. Kalau narkoba biasanya dimusnahkan secara bersama-sama, massal tuh, ganja dibakar paling enak tuh, datang rame-rame ke sana ikut isep. Tuh pelakunya tuh yang sering tuh. Partner saya itu tuh kalau udah narkoba dia sering banget tuh ada pembakaran gitu, paling seneng dia datang diundang tuh menyaksikan. Saya dari perwakilan masyarakat menyaksikan pembakaran barang-barang narkotika, ada ganja dibakar deket di ganjanya deh. Ya kan selalu dibakar, saya bilang bingung saya, ganja dibakar ya kita deketin lah. Kapan lagi gitu. Dia legal loh sama Kapolda. Kalau di Polda kan di depan tuh. Kalau di Polda Jogja tuh di depannya Mas. Ya tuh kalau miras semua digiling, digiling miras. Wah itu nggak enak, bau tuh. Wah baunya kemana-mana tuh, alkohol campur baunya nggak enak tuh, digiling kan dia digilas. Nah, nggak main dong, nggak main, makanya polisi juga tahu ngapain Aibon dia. Nah ini ganja, kalau ganja narkotika, heroin, sabu tuh dibakar jadi satu. Nah kita biasanya perwakilan dari masyarakat menyaksikan nongkrong di depan, mana ganjanya, oh sini, kita dekat di sini. Ya yang terjadi dengan penyidik itu ya juga ya, tawa-ketawa, senyum-senyum tuh nih, ketawa-ketawa. Itu yang terjadi beneran. Jadi jangan dikira mereka memang itu kesempatan, kapan lagi saya ngerasain legal ya. Atas dasar pemusnahan itu. Cukup di sini aja ya. Itu pelakunya tuh, partner saya tuh pelakunya tuh. Wah yang online lah, sorry ya Mas yang online. Oke lanjut Mas. Metode penyidikan, diperiksa sendiri-sendiri atau bersama-sama, konfrontir. Nah biasanya konfrontir ini itu mungkin akan menarik nanti kalau kita diskusikan dengan reseller. Ya, saya belum terjadi, tapi paling tidak kita coba bisa ilustrasikan nggak? Karena konfrontir ini biasanya saya takut nanti ketika reseller ke depan terjadi dispute dengan reseller gitu ya, dengan reseller kita terjadi dispute dan kemudian terjadi tindak pidana. Maka kalau udah terjadi dispute dan terjadi tindak pidana, maka kita dengan reseller kita yang tadinya mitra kan menjadi fight. Dan ketika kita menjadi berseberangan versus, maka yang terjadi konfrontir di depan penyidik. Dalam hal apa? Salah satunya misalnya penerapan delik 55. Delik 55 itu adalah turut serta. Gitu. Nah ini harus jelas di sini karena nanti bisa jadi udah putus, misalnya case-nya bisa jadi nih ilustrasinya udah putus kontrak, dia masih jualan, ketangkep, lalu dia bilang ya spesi A kan gitu. Panggil dong, kita bilang, oh kita udah putus kontrak kok, mana buktinya? Ini kita putus kontrak, oh sana waktu itu bilang gini, enggak, konfrontir. Supaya kita ngomong bahwa udah putus kontrak. Nah itu yang terjadi di konfrontir. Menyatakan yang sebenarnya tersangka berhak mendatangkan saksi yang meringankan, nah itu hak. Kalau udah sampai tersangka itu saksi yang meringankan berhak untuk mendatangkan.
Lanjut. Pemanggilan oleh penyidik, tersangka atau saksi, legal obligation dengan pemanggilan yang sah. Disampaikan paling lambat 3 hari, ya pasal 227 lah. Itu teknis. Lanjut Mas. Pemeriksaan oleh penyidik siapa? Tersangka, saksi, korban, pasal 113. Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Ya ini Indonesia nggak pernah menyantumkan jelas mengenai Miranda Rules, tapi yang diatur di dalam KUHP itu prinsipnya diambil dari Miranda Rules. Apa itu Miranda Rules? Tadi yang ada bertanya kepada Pak Febran mengenai hak untuk diam, hak untuk remain silent. Jadi kalau di Amerika itu hak yang dibacakan pertama kali oleh penyidik. Anda berhak untuk diam. Semua perkataan Anda yang Anda katakan pada hari ini dapat digunakan untuk melawan Anda sendiri di pengadilan. Makanya disampaikan. Karena itu kan pernyataan kita secara pribadi, sehingga karena adanya pernyataan yang kita sampaikan secara pribadi bisa digunakan oleh negara untuk melawan kita sendiri di pengadilan, makanya diberikan hak untuk diam. Nah di Indonesia apa? Disebutnya di dalam KUHP itu bebas. Bebas itu berarti bisa untuk diam, dalam arti bisa tadi ketika dipanggil datang dulu, belum siap pakai pendamping, misalnya kalau memang dia nggak berani, nggak paham hukum, diperiksa sendiri, mau ada konsultan hukum dan belum ada, ngomong, datang bilang bahwa ya saya hari ini keadaan sehat, biasanya kan gitu. Tanya dalam keadaan sehat, ya saya keadaan sehat. Anda tahu dipanggil hari ini untuk apa? Tahu, mana suratnya? Ini suratnya. Oke, pertanyaannya begini. Mohon maaf, saya punya hak untuk diam sampai datang pengacara saya, dan saya mohon untuk ini ditunda sampai saya bisa membawa pengacara saya. Penyelidikan akan selesai hari itu juga. Ya formalnya yang terjadi di beberapa, wes mas rasa nganggu pengacara barang, cuma penyelidikan aja, ini cuma klarifikasi aja, nggak ada apa-apanya ini. Mas, jangan percaya, trust me. Karena penyidikan tidak akan pernah ada kalau penyelidikannya gagal. Jadi kita harus gagalkan penyelidikannya. Nah, kalau penyelidikannya berhasil, naik jadi penyidik, udah sampai penyidik, terus baru konsultan hukum kayak saya misalnya datangin, saya akan bilang, tuh telat embok ke awal, kita bareng perang dulu, ini udah penyidikan berat ini, keluarin SP3 berat, karena tidak boleh penyidik itu menghentikan kecuali kita perang. Nah perangnya tunggu sampai dia tetapin tersangka, karena penyidik belum tentu ketika status naik penyidikan sudah terbit tersangka, belum, tetapi wajib diteruskan. Nah yang paling bisa ditunda di teknik self advocacy itu ya sama ilmunya pengacara, ngulur waktu dengan keluarkan SP2 HP, kasih dia petunjuk-petunjuk yang dia harus lengkapin bukti itu untuk menyatakan sebuah bahwa itu benar. Jadi ya kita kasih nih, kita punya izin lengkap, nih kita punya ini lengkap. Dia makin bingung, dia harus gimana caranya, udah naik sidik nih. Nggak bisa, ya pilihannya SP3. SP3 ditanyain sama kanitnya. Makanya pasti diterusin sama dia. SPDP udah dikirim jadi atensi di kejaksaan. Ya udah. Perang aja di situ. Kalau pengacara ilmunya, dan ini mungkin bisa diterapin kalau memang nanti mungkin ada yang sampai ke penyidikan gitu ya, karena sesuatu hal yang ternyata kurang lengkap gitu ya, terus kemudian naik penyidikan, tapi terus kemudian bisa melawan dengan dokumen-dokumen yang lengkap, tantang aja, Bapak naikin aja saya tersangka, besok saya tunggu Bapak di pengadilan, saya pra-peradilanin. Itu akan terlihat dia berani atau enggak. Kalau dia merasa benar, silahkan aja Pak, dia akan bilang gitu. Oke, itu hak Bapak, silahkan, saya tetapin tersangka. Bisa itu dilakukan. Tapi kalau dia enggak berani, kalau dia dokumen buktinya enggak lengkap, ya dia akan nego lagi. Aduh, pasti. Entah ada cara gimana, enggak Pak, kita enggak tetapin tersangka dulu Pak, ini masih penyidikan Pak. Itu artinya dia enggak yakin dan dia ngerasa salah akhirnya, dan untuk ngerasa salah dia harus nutupin. Pernah terjadi, pernah dalam beberapa case saya yang lain itu pernah. Ya yang keluar SP2 HP terus. Surat perintah, karena laporan ya, karena sifatnya ada laporan dan laporannya ada orang,
bukan anonim, bukan masyarakat, ada orang. Akhirnya ya SP2HP ke pelapornya terus. Kurang bukti, apabila ada bukti mohon hubungi penyidik ini. Udah perkaranya begitu. Nggak, udah padahal udah, ya itu jadi atensi dan itu nanti paling polisinya ya penyidiknya ngomong kepada si pelapornya, kalau nggak bisa ngasih bukti lagi, ya cabut perkaramu. Gitu. Nah itu diatur, ada peraturan Kapolri sendiri. Tadi peraturan Kapolri berapa, Jat? Yang pencabutan SP3 salah. 8/2021 Perkap itu ada tata cara pencabutan, diatur tentang mengenai pencabutan apa SP3 ya. Ya karena restorasi jatif kan, tapi tetap itu bisa diberlakukan, artinya bisa dikeluarkan SP3 dengan tata cara itu. Tapi ini beda kasusnya, makanya kalau kasus yang laporan dari masyarakat itu saya pikir penyidik akan sangat hati-hati untuk menaikkan ke penyidikannya itu tadi, di penyelidikan tadi. Jadi kalau nggak benar-benar terbukti bahwa ini nggak punya izin, nggak akan dinaikkan ke penyidikan. Itu kuncinya pasti udah. Lanjut, Mas. Membuat berita acara penyidikan BAP diatur dalam ada proses verbal, proses fund by feeding, tahap penyerahan, ya ini perkara lah, ini udah sampai terus lagi. Lanjut, Mas. Harus dilaporkan kepada penuntut umum alasan penghentian. Nih kalau penghentian terjadi SP3 tuh, kurang bukti, bukan merupakan tindak pidana atau demi hukum. Jarang yang demi hukum, itu jarang. 1767778 tuh hampir sangat jarang. Dihentikan demi hukum tuh itu biasanya kalau mungkin ada case-case kayak penghinaan kepala negara ya, saya pernah dengar tuh yang dihentikan akhirnya karena demi hukum. Itu ada. Biasanya dia memang ya bukan penghinaan kepada negara gitu, kritik gitu, akhirnya dihentikan demi hukum. Ada yang seperti itu. Lanjut. Nah, selesai. Jadi tadi garis besarnya mengenai bagaimana sih teknik penyidikan gitu. Sebenarnya nggak ada teknik penyidikan yang ampuh mumpuni, itu nggak ada. Pengacara pun nggak punya teknik yang sangat ampuh. Hanya pengalaman lah yang membawa saya secara pribadi, as a profesi saya, dan mungkin teman-teman bahkan beberapa rekan-rekan yang memang sudah sangat sering berhubungan dengan penyidik, itu dipanggil ya nggak ada masalah, kayak salah satu siapa ya Pak, yang pernah Pak Bambang Heru Dewas ya, itu pernah konsultasi sama saya, tapi ngobrol saya oh ya sama Mas, dia cuma pengen tahu bagaimana sih sebenarnya benar nggak dalam pemikiran dia, karena dia ketika dipanggil ya dia sangat biasa dan ya dia udah biasa, saya udah biasa dengan ketemu dengan penyidik, jadi dia menghadapi penyidik ditanya ya dia jawab. Dan diskusi sama saya itu bukan konsultasi tapi lebih ke diskusi, benarkah peraturan perundang-undangannya begini, benarkah yang harus saya siapkan ini, dan ketika itu dia bilang oh, benar semua, ya sudah selesai. Nah kira-kira nih kita nih kan apa ya, teoritis seperti ini nih nggak akan bisa mengena banget gitu kepada karena ini bagian murni dari praktek, tapi paling tidak nih nanti mungkin kita diskusi lebih enak gitu. Tapi satu hal yang harus dipahami, setiap pertanyaan-pertanyaan dari penyelidik dalam kasus penyelidikan, cermati mau kemana, arahnya mau kemana, itu kunci paling penting. Ya memang itu pengalaman, tapi itu kunci. Dan kita nih, saya yakin teman-teman sudah tahu ketika dipanggil punya masalah, punya kesalahan apa, atau bener nggak punya kesalahan dicari-cari, itu pasti tahu sejak awal, pasti tahu, nggak mungkin nggak. Karena ketika akhirnya diskusi dengan saya, beberapa dari zaman periode kabitnya sebelum Pak Afrizal itu Pak Taufik, ya sama diskusi, Mas Taufik ada surat panggilan nih Mas, minta legal opinion, minta Abji bantuin. Biar Mas panggilannya Mas, oh sama, pasti sama, melanggar perizinan segala macam. Ya wis Mas, ketemu dulu Mas, atau telepon ke saya atau bagaimana, saya pengen tahu kronologisnya. Dari situ saya udah bisa nebak, Mas Taufik pun pada saat itu udah bisa nebak. Kalau dia lanjut bikin kronologis lengkap, maka dia pasti benar. Dan dia minta Abji membantu karena posisi saya benar, dan saya minta asosiasi bantu saya karena saya anggota. Wajar dalam konteks itu, memang seperti itu. Tapi terus kemudian ada yang
ditanya malah jawabnya A, B, C, D, Z nggak jelas, malah ngelalor ngidul nyari pembenaran, ini pasti dia salah. Dan ketika dia salah, dia minta perlindungan nafsi. Nah, yang seperti ini nih yang ya ada juga gitu, itu yang repot. Jadi sebenarnya tahu, makanya kalau saya nih, kalaupun Anda melakukan ada satu kesalahan, tetap ngobrol supaya saya bisa tahu celahnya mau di mana. Gitu loh. Langkahnya apa? Karena kalau nggak tahu kronologisnya, ya saya juga nggak bisa memberikan advice. Kalau ditanya, kan ini panggilannya perizinan, iya. Tapi pertanyaan ke Polri penyidik itu tidak pernah hanya apa yang dipanggil. Tadi saya contoh yang di Madiun, izin tanya, habis izin tanya itu tower siapa? Punya izin nggak? Tanahnya kamu berdiri di atas tanah siapa? Mana SHM-nya? SHM-nya diriin begitu, udah punya IMB belum? Malah mana nih? Itu semua udah kita jawab. Tanya lagi, izin lingkunganmu mana? Mateng. Lingkungan. Itu semua pertanyaan. Selesai itu mentok, panggil lagi besok. Polsek yang berbeda. Pertanyaannya bukan izin. Dasar kamu jualan itu di wilayah itu apa? Komitmen kamu nggak ada loh Madiun, nggak ada loh Jember, nggak ada loh ini. Kok kamu bisa jualan di sini? Mana izin yang menyatakan bahwa kamu boleh jualan di sini? Kalau kita nggak paham, waduh iya ya, izin apa ya? Lah padahal emang nggak ada. Izinnya berlaku nasional, satu izin untuk semua. Gitu. Karena dia cuma mau nanya pada akhirnya apa? Berapa kamu jualan? Berapa biaya bandwidthnya? Sampai kepada siapa kamu beli? Ini, kepada siapa belinya saya tanya Pak. Saya curiga nih, ini mau nanya NAP-nya. Bener. Enggak Mas, kan ISP ini kan bandwidthnya enggak langsung ada otomatis Mas, pasti beli apa namanya tuh? Gerbang-gerbang NAP tak bilang gitu. Ya itu Mas, NAP kan beli sama NAP, NAP-nya siapa? Ya langsung tak bilang, Bapak dalam kapasitas apa, nanya-nanya bisnisnya, Bapak panggilannya apa? Lihat dong, Bapak panggilannya pasal 47, izin sudah kita kasih Pak. Bapak mau nanya izin apa lagi? Lingkungan, udah jelas Pak, tidak diwajibkan ISP perusahaan jasa akses internet itu ada izin lingkungan. Pasal 63 kalau nggak salah 66 Undang-Undang Lingkungan nggak mewajibkan. Kalau dia mewajibkan sederhana Pak, kalau mewajibkan adanya izin lingkungan atau yang kedua itu namanya UKL UPL, maka tidak akan pernah terbit izin usaha kalau nggak UKL UPL terbit dulu. Begitulah perintah Undang-Undang Lingkungan. Izin usaha akan diterbitkan apabila sudah terbit izin UKL UPL atau izin lingkungan. Makanya kalau orang main tambang nggak punya dia izin tambang dulu, dia terbitin dulu izin lingkungannya, izin batu baranya dia terbitin dulu, baru dia bisa keluar izin penyelenggaraan jual beli batu bara atau apa tambang batu baranya. Kalau lingkungan begitu nggak ada, pasalnya jelas bunyinya, yang wajib memiliki, yang wajib memiliki. Nah ISP nggak wajib. Karena apa? UKL UPL diatur di Perda, ya tinggal dilihat di Perdanya masing-masing. Di Jawa Timur nih, Perda Kota Surabaya misalnya, Perda Ngawi, Perda mana, adakah yang mengatur bahwa izin usaha akses internet harus UKL UPL? Saya ambil contoh waktu itu saya bilang saya ambil contoh di daerah saya Sleman, saya udah Perda Sleman, izin UKL UPL hanya untuk industri telekomunikasi, satu, penyiaran stasiun televisi, udah. Gak ada akses internet Pak, nggak wajib Pak UKL UPL, mentok lagi dia. Udah dari kemana-mana, nah cermati dia mau kemana. Karena begitu pertanyaannya udah terlalu menyimpang jauh dari pemanggilannya, walaupun masih satu telekomunikasi, kita punya hak untuk bilang bahwa nggak ada relevansinya Pak. Apa relevansinya? Kenapa Bapak ingin mengetahui? Kita bisa bertanya balik. Boleh, kita punya hak bertanya, bukan dalam kapasitas kita mem-BAP Bapak dong, enggak, tapi kita bertanya, pertanyaan Bapak itu terkait dengan kenapa Bapak ingin mengetahui harga bandwidth kami gitu.
Kalau Bapak mau berlangganan ya boleh Pak, nih saya kasih brosur saya. Kita tawarin aja sekalian kan. Nih brosur Bapak, nih rumahnya di mana Pak? Pasang hari ini Pak, ya toh. Gak begituin aja, nggak ada. Karena dari situ kita udah tahu arahnya mau kemana, apakah ada memang orang yang ngelaporin, persaingan bisnis akan terbuka. Tapi terbuka hanya untuk pribadi kita menebak gitu ya istilahnya. Kita memang ya, dan itu memang pada akhirnya memang ya kita akan tahu bahwa oh ya benar berarti memang kayak begitu nih ya. Kemudian tower ya harus dilihat, kita punya tiang bangun, dilihat perdanya. Gitu. Karena semua perda ngaturnya beda-beda. Mungkin saya yang bisa bilang bahwa ngaturnya agak cukup bagus itu Ngawi. Ngawi udah saya baca perdanya. Dia nggak ngain ketinggian, jadi untuk jasa akses internet itu kena retribusi, tapi sudah dihitung oleh teman-teman di Ngawi itu dihitung kenanya sekitar cuma berapa ratus ribu kok setahun, masih masuk akal, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada izin juga nggak bisa dipenyidik. Kenapa? Karena di dalam perdanya disebut. Dan satu lagi yang paling kunci utama memang bahwa penyidik bukan penegak perda. Jadi kalau dia nanyain itu tower siapa, sebenarnya kita bisa jawab aja dalam kerangka apa Bapak nanyain tower saya itu berizin atau enggak. Penegak perdanya Satpol PP Pak, bukan Bapak. Kalau Bapak menganggap ada temuan bahwa saya nggak berizin, Bapak bikin laporan. Mekanismenya adalah Polri, Polsek, Polres memberikan surat kepada Pemda, Sekyu, kepada Kepala Dinas Satpol PP bahwa telah ditemui tiang-tiang atas nama PT ini yang telah kami lakukan penyelidikan tidak mempunyai izin. Mohon untuk dilakukan penertiban. Satpol PP baru, wah ada laporan instansinya pemerintah, Polri langsung ditindak Satpol PP. Nggak boleh dia yang melakukan. Kenapa dia? Karena dia bukan penegak perda. Gitu. Mungkin saya lebih enak kita akan diskusi ya terkait dengan reseller atau apapun terkait penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam kapasitas mungkin self advocating ya, namanya self advocating, pembelaan pribadi, pembelaan tersendiri, pembelaan sendiri, self advocating itu membela secara sendiri. Monggo saya cukupkan dulu materi presentasi saya. Ya. Mas Danang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.